Hai, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Tia. Di video kali ini aku akan share tentang food preparation atau bagaimana aku menyimpan bahan masakan agar lebih awet. Mulai dari lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, serta bumbu-bumbu lainnya. Detailnya selamat menonton. Pertama, aku biasanya menyiapkan beberapa kontainer atau tempat penyimpanan makanan dari berbagai ukuran. Bebas boleh dari merek apa aja, yang penting berfungsi dengan baik. Ini aku beli dari Daiso waktu itu, isinya ada 4 kontainer dan masing-masing memuat 1 liter. Sebenarnya ini tuh good deal banget kan, karena Daiso itu harganya seragam sekitar 28 ribuan dan langsung udah dapat 4. Ini sih tergolong murah sih kalau segini. Ya cukup buat nyimpen-nyimpen makanan lainnya, dan ini ngeloknya juga bagus. Dan di Daiso tuh juga tersedia macam-macam kontainer gitu. Ini juga salah satunya. Dalam satu box itu ada 2 ruangan, jadi ada 1 sekat gitu, jadi gampang bukanya. Kontainer yang kecil-kecil kayak gini bisa nyimpen buat kacang-kacangan atau biji-bijian, atau mungkin bumbu-bumbu yang lembut. Nah, kalau yang ini 12 set dari Aeon, waktu itu aku beli lagi diskon dari sekitar harga 100 ribuan lebih, jadi harganya 50 ribu. Ini good deals banget sih, soalnya isinya ada 12 kontainer dengan 4 macam jenis, dan tiap jenisnya terdiri dari 3 buah kontainer. Jadi dimulai dari yang ukurannya kecil, 3 buah ukuran kecil, kemudian 3 buah lagi yang agak besar, dan udah ada penutupnya juga. Terus ada yang ukurannya sedang dan lebih lebar gitu, ada 3 buah beserta tutupnya juga. Dan yang satunya lagi lebih dalam lagi, lebih luas, itu ada 3 buah juga. Aku juga nggak selalu beli yang baru kontainernya, tapi juga bisa di reuse atau memakai ulang dari bekas kemasan catering atau misalnya jajanan makanan lainnya. Dan yang penting masih berfungsi dengan baik. Baik, kita langsung masuk ke cara aku menyimpan. Ini pertama aku simpan kol. Jadi kolnya karena bentuknya nggak terlalu besar, aku langsung masukin aja ke kontainer yang sudah dialaskan dengan tisu kering. Juga aku tutup dengan tisu kering juga. Kalau kolnya besar, kamu bisa potong-potong dulu kolnya dan sesuaikan dengan ukuran kontainernya. Sebetulnya basicnya semua sama, jadi setiap kontainer sudah dialasi dengan tisu kering dan kondisi sayuran juga dimasukkan dalam keadaan kering. Kalau untuk sawi aku potong-potong dulu daunnya, aku pilihin yang bagus. Jadi pas mau diolah tinggal ambil aja, nggak perlu repot lagi potong-potong. Dan ini untuk tempe. Nah, suami aku tuh seneng banget sama tempe, dan aku seneng banget akhirnya sekarang tempe-tempe aku bisa lebih awet lagi disimpan. Tempenya aku beli di pasar atau warung-warung sayur terdekat. Biasanya tuh butirannya tuh masih besar dan masih anget gitu, masih baru. Kalau di supermarket nggak tahu kenapa gampang apek gitu ya, kayak kurang seger. Dan tempe yang dibungkus sama daun ini lebih segar, juga lebih awet lagi dibanding sama yang dibungkus pakai plastik. Nah, aku langsung aja masukkan ke kontainer yang sudah dialaskan tisu kering, kemudian ditutup lagi. Kalau misalnya tisunya basah, ganti lagi langsung sama yang baru. Selanjutnya ini adalah brokoli, jadi sama kayak sayuran lainnya, dialaskan tisu dulu. Ini aku potong 2 biar muat di kontainer. Selanjutnya aku tutup lagi pakai tisu dan ditutup kembali. Nah, ini untuk cabai, aku gabungkan cabai merah dan cabai hijau untuk irit tempat. Ini cabainya sebelum aku masukkan, aku buang dulu tangkainya karena tangkainya biasanya cepat busuk. Aku pilih yang segar dan masih utuh, dan kalau ada yang busuk langsung buang aja, biar busuknya nggak menyebar ke cabai-cabai yang lain. Dan pastiin juga permukaan luar cabainya nggak basah.
Nah ini aku juga beli kangkung, aku juga belinya di pasar karena lebih murah dan juga banyak. Dan sering banget, biasanya tuh suka kelupaan gak langsung masak, tahu-tahu kangkungnya cepet layu kalau simpen gitu aja di kulkas. Untuk kangkung sama juga dengan sawi yang tadi, aku pilih-pilih dulu daunnya yang masih segar, potong kecil-kecil sesuai selera, juga termasuk tangkainya. Terus masukkan ke kontainer yang sudah beralaskan tisu. Dan tentunya cara ini juga bisa mempercepat persiapan masak jadi lebih enak, tinggal proses, gak usah potong-potong lagi. Sama halnya dengan kangkung dan sawi tadi, ini kemangi aku simpen juga dengan cara yang sama. Aku pilih dulu daun-daunnya, kemudian langsung aku masukkan ke kontainer tanpa aku cuci. Jadi kondisinya masih kering. Dan seperti biasa langsung ditutup dengan tisu yang kering. Selanjutnya yaitu rawit. Jadi ini aku gabung rawit yang hijau dan rawit yang besar-besar yang warna orange itu, atau disebut dengan rawit domba atau cengek kalau kata orang Sunda. Sama dengan yang lainnya, aku masukkan ke dalam kontainer yang sudah dialaskan tisu, juga ditutup dengan tisu yang kering. Dan akan lebih baik lagi kalau si tangkainya itu juga dipotong kayak cabai besar yang tadi. Ini bukan yogurt, tapi ini isinya jahe dan lengkuas. Biasanya kalau ditaruh di luar cepet banget keringnya, tahu-tahu udah mengecil aja. Tapi kalau disimpan kayak gini bakal lebih awet lagi dan lebih segar. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku nggak melulu pakai kontainer yang baru, tapi juga bisa pakai kontainer atau tempat makan yang bekas. Ini salah satunya Forvita juga, aku isi tomat hijau. Sama halnya kayak tadi, ini juga box bekas catering yang udah aku bersihkan tentunya. Ini aku isi dengan daun serai atau batang serai. Aku potong ujungnya dan aku bungkus lagi dengan tisu kering. Dan di box yang sama, ini aku isikan dengan daun jeruk. Jadi biar hemat tempat juga. Aku pilih-pilih dulu daun jeruk yang segar. Dan kembali lagi aku tutup dengan tisu yang kering. Beralih ke lauk pauk. Ini ada ikan bandeng yang udah aku bumbui. Setelah dicuci bersih, aku bumbui atau dimarinasi dengan kunyit, garam, dan ketumbar. Terus aku langsung masukkan ke kontainernya. Kemudian aku simpan di kulkas. Bisa juga disimpan di freezer. Dan kalau mau makan tinggal goreng aja. Nah ini untuk daging ikan salmon. Aku cuci bersih dulu pakai rendaman jeruk nipis. Kemudian langsung aku masukkan ke kontainer tanpa dialaskan apapun. Aku nggak pakai garam juga. Terus langsung aku masukkan ke tempat daging, tapi bukan di freezer karena khawatir merusak tekstur dari daging salmonnya. Selanjutnya yaitu tahu kuning. Ini aku bersihkan dulu sebelum masukkan ke kontainer. Terus begitu dimasukkan ke kontainer, aku isi air juga yang bersih. 2 hari sekali aku ganti airnya agar nggak bau apek. Dan nyimpen tahu ini jangan simpen di freezer ya, karena akan merusak tekstur tahunya. Ya, aku beli yang tahu goreng, sama juga halnya dengan tahu yang kuning. Aku cuci bersih dulu, kemudian aku isi air bersih. Ini adalah sisa-sisa potongan dari wortel. Ini aku simpan di dalam kontainer bekas salad biasanya, atau buah-buahan yang udah aku bersihkan. Terus aku alaskan dengan tisu. Dengan kayak gini wortel lebih segar lagi dan gak gampang kisut. Untuk bawang-bawangan aku simpannya di luar, gak di dalam kulkas. Aku simpan utuh aja, gak aku kupas karena ini akan jauh lebih awet. Dan aku simpan di kontainer yang berongga. Jangan disimpan di tempat yang tertutup karena dia akan cepat busuk. Nah itulah tadi food preparation atau bagaimana aku menyimpan makanan agar lebih awet. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.